Tapi kalau paling jauh ya bagi saya menurut saya paling jauh Jogja Jakarta kita menggunakan egrang. Pernah pakai egrang dari Jogja ke Jakarta? Iya, Surabaya kurang puas kita ke Surabaya juga. Karena kan orangnya kan gila, Mbak. Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Reka di Ngoceh. Ngobrol cerita hidup di konten Ngoceh punyanya KPOT Official. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin cerita hidup pengrajin, penggiat, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kita mau salam KPOT dulu. Salam KPOT, lestari budayaku, bugar bangsaku. Ya. Nah, pada minggu lalu kita udah ngoceh bareng sama Bang Duriat, pengrajin gasing Betawi. Nah, pada sore hari ini kita mau ngoceh, ngobrolin cerita hidup bareng Bapak Yudi Karyono apa Karyono nih? Nah, biasanya kita tuh manggilnya Mbah Yudi. Di mana Mbah Yudi ini adalah Raja Egrang di Indonesia. Nah, biar lebih jelasnya kita tanya langsung ke Mbah Yudi atau Raja Egrang. Selamat sore, Mbah Yudi. Selamat sore untuk teman-teman KPOT. Salam sehat, salam sejahtera. Amin, amin. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih ya waktunya Mbak Yudi udah siap dan mau ngoceh bareng dengan KPOT. Kita cerita-cerita, mudah-mudahan membawa inspirasi buat kaum milenial dan anak-anak muda yang lagi asik sama gadgetnya nih, Mbah Yudi nih. Nah, aku mau tanya, sejak kapan Mbah Yudi mulai menggeluti olahraga tradisional egrang? Boleh cerita nggak awal muasalnya gimana bisa main egrang? Kalau untuk awal mulanya, kalau anak milenial sekarang sama dulu kan lain. Yeah. Kalau zaman dulu semua kan kita mempunyai yang namanya permainan sudah berkarya sendiri, gitu loh. Ya, jadi kami kalau untuk menggeluti permainan ini, memang dari kecil kami sudah suka sama yang namanya permainan. Tapi yang kami gelutin, kalau dulu kan permainan yang sekarang ini sudah hampir punah. Kalau saya kan geluti egrang. Dulu ada yang namanya engkleng, terus ada yang namanya baksotor. Kalau permainan sekarang dari berapa daerah kan beda-beda ya, seperti gangsing gitu. Kalau saya kan untuk geluti egrang ini kan biar anak-anak milenial itu biar tahu egrang itu sampai di mana, egrang itu digunakan gimana. Kalau kita menggunakan egrang itu badannya gimana. Jadi kami egrang itu tidak hanya semata-mata egrang itu hanya permainan. Ada tutorialnya lain. Egrang kebanyakan sekarang, kalau egrang kan hanya saya bisa naik tinggi kan jangan itu. Iya. Kan egrang itu harus kita sampai tutorial sampai 0 sampai Z. Dari jadi awal berdiri sampai bisa jalan gitu ya. Kita membuat egrang, sampai kita mengendalikan egrang, dan kita bisa bersatu dengan egrang. Egrang itu tutorialnya apa, filosofinya ada, dan ternyata egrang ini juga ada filosofinya persatuan dan kesatuan juga. Wow, keren ya. Oke, aku ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Berarti dari tahun berapa Mbah menggeluti egrang? Jadi karena dari kecil kan sudah suka main egrang nih. Terus berjalannya waktu, kayaknya egrang bisa terus lestarikan gitu. Itu mulai tahun berapa? Kalau kami mulai melestarikan tuh kami melihat karena adanya semua permainan di negeri kami itu semua serba teknologi dan sebagainya. Kami mulai tahun 2002 itu sudah mempunyai gagasan kapan kita mau ngerakin lagi supaya permainan rakyat ini bisa tergali lagi di kubu gitu loh. Akhirnya kami adanya waktu meningkat semakin permainan yang namanya sudah serba teknologi semakin meningkat. Nah, kami terus coba
membuat egrang itu gimana kalau egrang itu saya gunakan jarak jauh kan gitu, mampu dan tidaknya. Tapi karena kemajuan zaman dan sekarang yang dulu ditanemin bambu, sekarang banyak ditanemin mall. Jadi pohon bambunya udah nggak ada. Iya, kami awalnya kan mau pakai bambu, Mbak. Dari Jogja kita melakukan, setelah kenal itu, harapan dan tujuan kami biar apa? Anak generasi bangsa itu adanya kemajuan zaman, juga jangan sampai meninggalkan semua permainan rakyat. Ya, gitu loh. Betul sekali. Nah, ini kenapa milihnya egrang, nggak milih yang lain kayak gasing atau layangan gitu, buat dilestarikan? Ngerasa lebih tertantang atau gimana? Kalau egrang satu, Mbak, satu lebih tertantang, dua untuk unsur kesehatan bagus, dan bisa menguatkan seperti sendi-sendi engkel di kaki, dan egrang butuh kebersamaan, butuh kejelian, tidak asal egrang itu dibikin indah. Kekuatan, cara kita bisa bersatu dengan alat. Kalau permainan sekarang kan alat tergantung kita. Iya, dikendalikan malah. Iya. Nggak bisa. Harus masing-masing alat maunya gimana, kita saling-saling mengendalikan. Dan sekarang banyak orang sekarang hanya bisa naik egrang. Tapi mengendalikan egrang belum, masih berapa persen yang bisa. Jadi jangan sampai dikendalikan. Ya, di dunia banyak yang bisa naik egrang. Tapi mengendalikan, kalau sudah bisa mengendalikan, 1 jam, 2 jam di atas egrang tidak mungkin akan capek dan kaki sakit. Itu baru bisa bersatu dengan egrang, bisa mengendalikan. Nah, Mbak bisa berapa lama di atas egrang? Paling lama berapa jam? Kalau saya tergantung kekuatan apa, mau 2 jam oke. Kita bisa berhenti 2 jam. Bisa. Wow. Namanya jarak jauh. Karena udah nempel ya. Udah nempel. Jadi untuk ke depan saya dan kami untuk mencapai egrang, karena kemarin sudah kita ketemu Kak Putih di Bogor, kita melihat yang paling kesulitan ternyata permainan rakyat ini egrang. Iya. Karena egrang mundur kepanjangan. Nah, kami terus menjadi egrang yang namanya ini. Oh, beda sama yang tadi. Kalau ini yang biasa itu ini kan yang dari bambu. Oh ini iya. Yang tadi yang permanen. Oh, itu bisa dibongkar pasang berarti ya kalau yang itu sekarang ya. Oh, udah inovasi ya. Indonesia itu kalau atlet jangan khawatir. Mbak Yudi siap bantu untuk teman-teman KPUI di negeri kami. Oke, mantap. Kami harapan kami untuk atlet yang kesulitan naik pesawat nggak bisa, kami bikin portable. Oh, jadi nggak perlu panjang-panjang. Iya, ada yang 2,5, ada yang 2 meter. Jadi tergantung peminatnya. Kalau yang 2,5 kami pakai portable-nya 3. Kalau ini hanya 2. Ini panjangnya 2 meter. Dan harapan kami kan untuk teman-teman KPOT yang kesulitan bahan baku, kami sudah berjanji, terutama khusus atlet di negeri kami, jangan khawatir. Mbak Yudi siap bantu. Oh, siap Mbak Yudi, oke. Berarti kenapa sangat concern banget di egrang, karena nilai-nilai dan filosofinya tuh dalam banget ya Mbak di kehidupan sehari-hari ya Mbak. Iya. Iya. Dan untuk keuntung kesehatan organ tubuh banyak sekali sebenarnya. Cuman anak-anak milenium sekarang itu kan belum paham. Apa egrang? Tapi makanya egrang itu jangan bisa naik. Jangan cuma bisa naik ya, tapi bisa mengendalikan ya. Mengendalikan egrang supaya jalan jarak jauh, badan nggak capek, tetap biasa seperti jalan biasa. Egrang kalau sudah paham, bisa mengendalikan cara pegang, itu sudah maksimal dan sudah pas. Itu mau berapa jam seperti jalan biasa. Kekuatan kita sama jalan biasa. Kekuatan jalan kita sampai berapa jam, itu sama. Keseimbangannya, iya. Ada. Aku mau nanya, Mbak Yudi usianya berapa sih? Baru 55, Mbak. 55? Baru 55. Kelihatannya kayak 40 lah. Masih muda, karena egerangan terus ya. Iya. Kalau dunia bisa diputar, kami milih yang usia 30 mau keliling Indonesia. Wow. Oke, berarti
sampai detik ini, Mbah Yudi pernah jalan pakai egrang paling jauh berapa kilo? Terus kemana? Kami kalau lokal itu udah berkilo-kilo. Tapi kalau paling jauh ya bagi saya, menurut saya paling jauh Jogja Jakarta kita menggunakan egrang. Pernah pakai egrang dari Jogja ke Jakarta? Iya, Surabaya kurang puas, kita ke Surabaya juga. Karena kamu orangnya kan gila, Mbak. Itu dalam rangka apa itu? Maksudnya ke Jakarta terus ke Surabaya pakai egrang dalam rangka apa? Ya dalam rangkanya karena kami peduli dengan negeri ini, biar ada keseimbangan ajaran teknologi, kami memperkenalkan permainan rakyat. Jadi dan dalam kami rangka juga kampanye. Iya. Iya, kami juga ketemu dari satu juga. Dan kami menyampaikan kalau kan bisa dijadikan cabang muraga. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Masya Allah, keren banget loh teman-teman. Ini keren banget. Ada. Oke, selain bisa menempuh perjalanan panjang dengan egrang, Mbah Yudi ini juga bisa atraksi pakai egrang. Nanti mungkin kita minta videonya Mbah lagi atraksi ya. Jadi nggak ya, cuma, tempatnya nggak. Ya, nanti di alun-alun Kidul itu nanti kita videoin. Ya. Ya. Nah, kami nyiptakan egrang itu segi usia, Mbak. Semua usia dari anak-anak. Kenapa? Beda-beda. Iya, yang anak-anak. Misalnya yang kecil, anak-anak TK biar kenal egrang. Jadi kami tidak hanya remaja atau atlet, anak-anak biar kenal seperti permainan rakyat, biar ada keseimbangan. Dan kita ternyata melayani anak-anak kecil itu asik, bisa tambah muda. Iya benar. Ini yang kecil untuk anak-anak ini. Untuk usia TK, biar dia kenal dulu, tidak harus bisa naik. Nah, kami juga melatih cara. Ya. Ini mendalami untuk atraksi egrang itu dari tahun berapa? Atau dari awal mulai kenal egrang, terus langsung kita kayaknya harus bikin yang atraksi deh, supaya nggak cuma jalan aja, itu dari tahun berapa? Kalau soalnya hanya milenium ini, Mbak. Karena apa? Kalau kita cuma egrang naik, anak-anak nggak akan antusias. Makanya kita action. Jadi atraksi itu supaya menarik ya? Dia tertarik dengan permainan, baru kita latih, kan gitu. Kita siap melatih untuk anak-anak yang pistol, kita anak-anak terutama kan anak-anak biar ada keseimbangan, kami latih. Caranya naik dulu kami lepas. Egrang kasih yang pendek, biar kami lepas, kami sediakan di alun-alun itu di anak-anak biar lincah dulu. Setelah lincah yang mau kami latih pistol juga. Kami latih atraksi, karena biar untuk masyarakat luas itu biar ternyata egrang itu nggak seperti dulu. Hanya berjalan, ternyata egrang bisa menghibur juga, kan gitu. Nah, pernah tampil di kegiatan apa aja, Mbah? Untuk atraksi maupun tampilan-tampilan gitu udah pernah tampil di mana aja? Terus mana kegiatan yang paling berkesan menurut Mbah? Kalau saya kegiatan udah di mana-mana, Mbak. Kita Tanoker sudah pernah manggil kami sebagai bintang tamu, sama egrang Belgia juga. Juga untuk mempromosikan badai di AMSA, kita udah dihitung jari sudah nggak cukup. Udah banyak banget ya. Ya, outbound Pertamina 300 orang manggil kami tentang permainan sosial sudah. Wow. Tapi waktu itu kan kami gangsing enggak, Mbak. Cuman bagia, egrang dengan ceplokan itu, Mbak. Oh, ini tembakan itu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah adanya KPUT ini, kami bisa bisa mengenal semua permainan seperti balaku. Kita kan adanya semua permainan ini, kalau kita nggak adanya KPUT, kita nggak akan kemana-mana. Kumpul, iya betul. Dan keuntungan saya yang paling dahsyat satu, Mbak, adanya KPUT. Iya. Kami bisa ketemu sanak Dora 34 provinsi. Wow, itu kalau saya biaya sudah berapa? Itu yang paling saya nambah saudara ya, Mbah ya. Iya. Oke, jadi teman-teman Outriders ini keren banget ya. Usia Mbah Yudi masih semangat buat membudayakan
permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, kita yang muda jangan mau kalah dong ya. Pokoknya harus lebih semangat dari Mbah Yudi. Oh ya, Mbah Yudi punya sanggar egrang kan ya berarti ya? Belum, Mbak. Harapan saya ke depan itu memang itu tergantung yang di atas, Allah mau njabai enggak. Memang harapan saya untuk ke depan kami punya sanggar. Kami tanamin bambu dan kami siap melatih untuk 30 provinsi terutama khusus egrang, karena jujur aja di Indonesia itu yang paling kesulitan egrang. Satu, wilayah bahan baku ada yang tidak ada bambu. Kami mau siapkan untuk negeri kami. Untuk semua 30 provinsi, kami siap, nggak cuma kita mendidik, mengendalikan egrang. Siap kalau atlet di Indonesia itu harus bisa menguasai egrang, bisa tahu kekuatan egrang, jadi bikin egrang tidak hanya indah. Egrang kekuatannya, atlet harus tahu kekuatan egrang, maksimal egrang, nyaman digunakan, atlet Indonesia harus tahu. Mbah Yudi, insya Allah kalau siap aja, siap bantu untuk atlet Indonesia. Jadi penelitian bikin egrang tuh udah berjalan sebenarnya. Jadi komposisinya ini kekuatannya segini, komposisinya ini kurang kuat gitu. Jadi udah penelitian sebenarnya. Mbak ini udah master of egrang ya berarti. Nah, kalau saya kan alam kami. Jadi kami melihat karena kami itu suka alam. Jadi kami bambu itu kandidat. Tahu bambu yang betul-betul sudah matang atau sudah tua, kami gunakan untuk egrang, kami sudah paham. Jadi bambu dari mana yang kuat, bambu yang tumbuhnya di daerah mana, kami paham sekali. Pokoknya kalau kami menggunakan bambu yang jauh dengan air. Oh, itu jadi bambu kami gunakan. Bambunya nggak boleh dekat sumber air. Misalkan ada pohon bambu dekat kali, itu nggak boleh dipakai. Kurang bagus, Mbak. Tapi kalau untuk pengrajin, untuk kerajinan aksesoris, itu bagus. Di open dia akan lebih awet. Tapi kalau untuk egrang kan butuh kekuatan, butuh kelenturan. Jadi kalau yang pinggir sungai, itu biasanya bambunya begitu dipotong masih basah, itu berat. Tapi begitu air atau getahnya hilang, itu bambu ringan sekali. Tapi kalau daerah yang pegunungan, daerah kapur, yang mahal air itu biasanya bambunya itu padat dan dia menggilap, Mbak. Wow, detail banget. Kami dulu juga nggak tahu. Jadi kita ini pengetahuan luar biasa ya. Oh, sampai ada bedanya antara bambu yang agak basah, tempat tumbuhnya agak basah dan tempat tumbuhnya yang kering tuh pasti ada bedanya. Kualitas kekuatannya, komposisi ronggak bambunya juga pasti beda ya, Mbah ya. Iya, kita memang apa ya, Mbak ya? Kita memang tujuan kita untuk ke depan, ya kita harus jeli, harus teliti. Betul. Tapi kalau kita hanya iseng, ya sudah hanya sampai di situ. Betul, kami sampai bambu yang bagus mana, kita masih sekolah juga, masih mencari bambu yang kuat lagi mana. Tapi insya Allah egrang saya kalau cuma untuk berat 100 sampai 100-110 kilo masih berani egrang saya. Nggak mungkin patah. Kuat itu, nopang 110. Iya, nanti bisa tak tambahin video untuk egrang kecil saya yang naik beratnya 100 lebih. Oke, mantap. Oke, ini di alun-alun keraton itu Mbah ngapain aja sih? Kan kita tahu nih Mbah suka berkumpul di situ di alun-alun keraton, di keraton sebelah barat atau timur ya, Mbah? Sebelah selatan. Oh, selatan. Alun-alun selatan. Iya. Alun-alun selatan. Itu ngapain aja Mbah di situ? Ya, sebelum adanya KPUT ini, kami belum bergabung dengan KPUT, kami anak-anak yang antusias, kami bagikan egrang. Yang minta kami beri. Oh, dikasih? Khusus wilayah kami, kecamatan. Iya, kami bagikan. Dan di situ berlatih dengan memberi infak. Dan infak itu kami berikan bambu, kita bikin lagi. Kalau sekarang karena sudah permainan ini sudah memasyarakat, sekarang kami robah yang kami donasi hanya cukup pondok, panti asuhan, terutama atlet di negeri kami siap bantu. Masya Allah, Mbah ngajarin kita berbagi nih. Jadi buat teman-teman juga harus menjadikan panutan nih, luar biasa banget nih Mbah Yudi. Nah, ada berapa jenis egrang yang Mbah bikin? Terus apa bedanya dari masing-masing? Tadi kan udah ditunjukin yang untuk atlet,
atau yang mau dibawa ke luar kota, ada yang portable, terus ada juga yang lagi Mbah pegang nih sekarang untuk anak-anak. Terus ada berapa jenis lagi selain yang lagi Mbah pegang sekarang? Yang tadi pertama kali dipegang itu apa? Ini ada lagi ya, cuman egrang itu bentuknya sama, cuman ketinggian yang beda. Cuman ada yang sisi itu makanya miring. Miring untuk tutorialnya, untuk terapi juga ada. Oh, ada juga. Jadi egrang itu ternyata dahsyat sekali, panjang. Jadi untuk kebersamaan, persatuannya ada, megangnya harus kita pakai aturan, megangnya salah pun jangan juga salah. Kalau megangnya tertib, ini caranya gini, ini megang ini sudah beda, ini akan belok, tapi megangnya di sini, ini akan lurus, nih. Tapi kalau ini megangnya gini, ini akan belok ke sana. Jadi megang egrang itu juga ada aturannya juga. Makanya, iya, kalau kita megangnya salah, jalannya juga akan salah. Belok apa? Pelenyot-pelenyot ya. Karena ada yang megang gini, itu udah kita nggak dipakai nggak nyaman. Ini akan belok-belok kan dipakai. Tapi kan megangnya gini, ini kan. Jadi megangnya egrang itu dia harus rata terus. Kalau rata terus, jadi alat nggak bisa stabil. Karena ini kan bawahnya kan bulat, harus ini trek begitu dari tempat, alat maunya kemana, tangan ini hanya mengendalikan, dia lurus kan itu. Dan egrang yang ini kebetulan pas habis ini di luar belum bisa ngambil, ada yang T, makanya nyampe. Nanti tak share videonya. Nyamping itu bisa tutorialnya, terutama untuk ibu-ibu bagus, untuk ngecilin perut, pembakaran lemak bisa. Jadi yang mau program diet bisa pakai egrang juga latihannya. Iya, jadi macam-macam, Mbak. Bisa berarti untuk atraksi, bisa untuk atlet. Terapi anak-anak, melatih kesabaran, keseimbangan, gitu ya, koordinasi. Iya, ya kami kan cuma satu orang loh, Mbak. Nggak ada yang beratnya sekian, 1 bulan sudah turunnya sudah 6 kilo. Oh, berarti aku bisa nih. Tapi kalau buat ngurusin badan. Naiknya gini, pegang naiknya gini, ini kan saraf akan kena. Oh iya benar. Nanti makanya miring gini. Ini saraf 3, ini ada saraf jantung, ya biasanya yang asam lambung, ini nanti akan normal kembali. Ini yang membuktikan tidak cuma 1 atau 2 orang, saya sendiri pun membuktikan. Jadi ini bisa untuk apa? Kalau orang naik ini sakit kakinya panas, berarti orang punya kekurangan organ dalam, kelemahan organ dalam. Terapi telapak kaki ya, secara tidak langsung. Benar banget. Makanya kami egrang nggak kasih busa, karena sifatannya apa? Egrang bisa menyatu dengan bambu. Dan bambu itu sangat dahsyat sekali. Karena contoh kecil aja, bambunya aja udah istimewa. Akar sekecil itu pun hanya serambut akarnya. Diguncang angin nggak pernah roboh. Karena saling berpegangnya. Benar nggak? Akarnya kan berpegangan ini kan semakin kuat. Egrang sama, kalau kita pegangnya benar, saling berpegangan yang benar, kita akan kuat, nggak mungkin jatuh kan gitu. Jadi kekuatan si bambu sebelum diambil jadi egrang pun masih kebawa saat setelah udah jadi egrang ya, kekuatannya tuh masih terus melekat. Ya, gini Mbak, kan bahan dasar egrang tuh yang paling bagus dari bambu atau kayu, karena kan ada beberapa daerah yang nggak punya bambu gitu. Apakah bisa dibikin dari kayu? Itu proses pembuatannya sama aja apa enggak? Kalau proses pembuatannya kalau dibikin portable-nya enak yang kayu, tapi kalau kekuatannya, kalau kayu itu kan, kalau bahan baku egrang itu kekuatan kan bukan hanya yang bikin, bukan hanya pengrajin, bahan bakunya juga kuat. Bikinnya sudah bagus, bahan bakunya nggak bagus ya sama juga. Dia juga akan patah. Jadi berpengaruh ya, bahan baku itu berpengaruh. Mau prosesnya seperti apa juga berpengaruh. Nah, dari pembuatan egrang itu paling gampang dan paling susah tuh di bagian mana? Menurut pengalaman Mbak selama ini? Kalau saya paling susah panjatan supaya kuat gimana, Mbak? Itu membutuhkan yang jeli. Kita cara masangnya salah sedikit, kita masuknya harus yang diterapkan itu ada di sini harus pas, ada yang patah terus kalau saya patah, tak pun lagi pasang harus sampai tembus. Jadi kalau biasanya kalau orang kurang jeli, kurang teliti, biasanya di tengah-tengah sudah biarin, besok dipakai akan kocak. Nggak pegang kita. Yang bagian mananya tuh, Mbak? Ya, yang bagian ini kan harus. Yang lubang itu yang paling susah.
Ini harus fresh, Mbak. Itu. Iya, untuk masukin ini harus rapat. Nggak beda kita non sewu. Kita yang nomor roda. Roda ada lakernya. Kalau lakernya kocak, organ akan kena semua. Ini sama. Penggunaannya juga di badan sakit karena ini nggak maksimal. Kalau ini masangnya dari awal ini sudah rapat, sudah kenceng, itu dipakai. Makanya atlet itu harus bisa merasakan alat, jangan menggunakan alat. Merasakan alat tuh alat nggak nyaman, maunya dia apa? Tambahin sini. Jadi menjiwai juga ya. Egrang saya ada yang usianya 3 tahun dipakai terus nggak rusak, ada. Rusak. Karena bambunya dapat bambu yang pas. Ada di sini. Untuk di alun-alun dipasang, Mbak. Sekarang ini di alun-alun. Berarti si itu yang sambungan antara tiang dengan pijakan itu adalah kuncinya ya, Mbak? Iya. Jadi kalau misalkan satu kali lagi, egrang kalau ini disangga sini, Mbak, itu juga pengaruh keseimbangan. Oh iya ya, saya pernah lihat ada yang segitiganya itu. Itu sangat kalau digunakan untuk jauh nggak mungkin akan nyaman. Karena ini begitu dia ini akan begini. Jadi dia nggak punya daya lentur. Daya lenturnya akan dilakukan kanan kiri. Tapi kalau ini enggak, diginikan ini hanya turun, tergantung pengendalian tangan. Itu dikasih lem atau enggak, Mbak? Gimana? Nah, itu supaya dia nggak lepas, dia dikasih lem apa enggak? Atau hanya dimasukin gitu aja? Ya, ini harus yang lubang dikasih selin pakai bambu juga. Oh, diselipin bambu. Ya, kalau bambu ya sama bambu. Oh, bambu jadi nggak boleh dikasih, nggak usah dikasih apa-apa lagi selain bambu. Paku itu membawa penyakit, Mbak. Karena begitu paku karaten, dia akan bikin kendor. Kalau hujan panas dia kendor ikut kendor. Tapi kalau kita pakai bambu juga disinding, itu fleksibel, dia akan mengikuti pergantian musim. Itu maksudnya kita sinding sama-sama. Tapi kalau besi sama besi, dia akan menyatu. Tapi kalau besi sama kayu, kecuali kita pakai kayu yang khusus dari Kalimantan tuh, mungkin pakunya bisa ngating. Tapi kalau bambu nggak mau. Jadi karena unsurnya besi itu bisa membuat jadi karena unsurnya berbeda, kalau bambu nggak boleh digabungin ya? Ya kalau kayu pun kalau kena itu karaten, nanti dia akan mengembang, bikin rusak serat kayu atau bambu juga. Kalau bisa kita kayu, ya sindiknya kayu. Kalau besi sama besi, dia bisa menyatu. Itu pengalaman saya itu. Pengetahuan lagi. Jadi ini hari ini sore hari ini tuh pengetahuannya banyak banget nih dari Mbah Yudi nih. Oke, Mbah Yudi mulai produksi egrang dari tahun berapa? Kami ya selama ini, Mbak, kami selama mulai produksi karena tuntutan masyarakat. Dulu kami egrang kan juga kita tempat yang jualan bambu, kami nyoba saya suruh bikin. Ternyata nggak maksimal, ganti lagi orang yang bikin egrang, nggak maksimal. Bikin lagi nggak maksimal, akhirnya kami kan sama Allah dikasih akal. Kita harus menciptakan egrang yang kuat. Bagaimana caranya? Kami cari. Coba loncat, untuk naik ke tangga, loncat lagi, nggak patah. Itu kami jadi uji cobanya, itu uji coba kami buktikan, kami yang menggunakan. Setelah jadi kami uji coba, loncat dari ketinggian 1 meter, loncat ke bawah. Itu baru egrang betulan yang kuat. Makanya kami raja egrang kan gitu. Betul. Jadi jadi nggak predikat. Iya. Predikat raja egrang nggak sembarangan ya. Egrang itu ya cara penggunaannya, milih bahannya, juga ahli menggunakan. Kalau di Indonesia kan kebanyakan keahliannya hanya di kertas, Mbak. Ahli begini nggak bisa. Prakteknya nggak ada ya. Ya. Makanya kami raja egrang satu, bahan bakunya milih, cara bikinnya. Jadi betul-betul kita itu bisa menguasai egrang, digunakan kuat, dilihat indah. Kebanyakan orang bikin hanya dilihat indah, dipakai patah. Kita sering lihat di acara-acara itu egrang dilihat bagus, pakai patah. Kemarin yang juga tempat saya di Bantul, nggak ada yang patah sedikit pun. Padahal makanya di aspal. Iya. Semuanya kuat karena ahlinya nih yang bikin. Oke. Nah, menurut Mbah Yudi gimana nih? Ya? Ya, gimana? Ya. Menurut Mbah Yudi gimana kalau egrang dibikin pakai aluminium?
atau bahan lain kayak besi gitu, terus dijual di toko mainan yang kayak zaman sekarang. Karena supaya kan biasanya kalau yang di mall-mall jualnya kan pakai plastik atau pakai besi atau pakai aluminium. Nah, menurut Mbak tuh gimana? Setuju nggak? Ya kalau saya nggak setuju, tujuannya apa kami? Untuk mengimbangi adanya teknologi. Jadi nanti alam nggak akan terjaga. Limbah pun kalau yang dari besi atau plastik, limbah akan mengganggu kesehatan juga. Tapi kalau dari bahan baku dari alam, dibakar pun abunya bermanfaat. Ditumpuk mengeluarkan rayap. Rayapnya dibakar oleh binatang atau burung. Tapi kalau plastik tidak mungkin akan bermanfaat dengan lain. Tapi kalau bahan baku dari alam, makanya kita ngimbangin itu jangan sampai permainan tradisional itu keluar dari semua dari plastik. Plastik dibakar akan mengental dan plastik, semua plastik yang bikin mampet saluran itu karena plastik, Mbak. Bukan merusak lingkungan, ya berarti. Iya. Nah, jadi lebih setuju pakai yang ada di sekitar lingkungan dan alam. Iya. Benar-benar. Itu kan untuk ngimbangin, biar imbang. Teknologi oke, alam dia terjaga. Kalau bisa saya tetap alam saya pertahankan. Jangan sampai gangsing keluar dari plastik. Jangan sampai egrang keluar dari bersih dari negara lain. Nah itu, karena yang waktu kegiatan di Tavisa itu yang internasional, ada beberapa negara, mereka sudah pakainya yang dengan per, terus dengan aluminium gitu. Nah, berarti nilai tradisionalnya memang Indonesia beda ya. Indonesia punya nilai tradisional sendiri dan kebudayaan sendiri gitu. Jadi mempertahankan tetap pakai bambu. Karena bambu Indonesia itu juara. Jadi kalau kita non sewu ya, di negeri kami itu alam kan sangat dahsyat, Mbak. Ya, betul. Setuju. Kalau kita semua ketergantungan dari negara tetangga, kapan negeri kita mau maju? Kapan kita mau? Jadi kalau kita semua bahan dari plastik, dan plastik itu semua permainan apa saja kan akan cedera, akan rusak. Kalau plastik dibuang sembarang tempat, itu di sungai pun bikin irigasi jadi enggak. Tapi kalau bambu kena air, dia akan membusuk, mengeluarkan yang namanya binatang atau apa yang namanya bubuk itu binatangnya bermanfaat, rengat dan sebagainya. Dan dibakar pun abunya bermanfaat. Kalau plastik, gila nanti. Ya. Indonesia bisa banjiran terus. Di mana-mana udah pengurangan plastik, tapi ini malah bikin mainan dari plastik ya. Kalau saya gini, apa tujuan kami di KPU? Kita saling ada keseimbangan. Plastik oke. Semua jangan plastik. Kalau yang sifatnya seperti karambol ya dari bahan baku alam. Seperti apa? Gangsing ya dari alam. Sumpit ya dari alam. Kan gitu harusnya. Seperti baraku. Ya kalau bisa, kalau semua dari plastik, kita apa? Kita hanya beli. Orang Indonesia tidak mungkin akan kreatif. Kita membuat negeri kami, generasi bangsa, jadi berkreatif. Jangan ketergantungan. Semangat, ini bener banget. Nah, ini luar biasa sekali semangatnya Mbah Yudi, menginspirasi kita yang muda-muda supaya tetap melestarikan dan tentunya mengangkat sumber daya alam yang ada di sekitar. Jangan ketergantungan atau terpengaruh sama budaya asing yang kayaknya lebih oke atau lebih keren, padahal dengan yang ada di sekitar kita tuh kita bisa lebih oke dan lebih keren dari mereka sebenarnya. Tapi kalau dibawa ke luar negeri, mereka akan tertarik sebenarnya sama punya kita, Mbah. Karena otentik banget gitu. Kita gini aja, kita mau sehat, kita atau tertarik atau tidak, tujuan kita untuk siapa? Untuk negeri atau ke sana? Kalau bisa sana tertarik dengan produksi kita yang unik. Nah, seperti egrang yang dikatakan yang besi, orang kreatif di Indonesia itu kreatif. Egrang yang tinggi, yang tidak pakai pegangan, itu bukan egrang. Kaki infal cuma kreatif, itu harusnya untuk acara ke event-event seperti di sirkus. Oh iya, yang manusia jangkung itu ya. Nah, itu. Jadi kita tahu yang namanya egrang, ya inilah egrang. Ada sticknya untuk dipegang. Iya. Oke. Terakhir, Mbah.
Apa harapan Mbah Yudi sebagai penggiat dan penggerak olahraga tradisional egrang untuk generasi muda milenial yang ada di Indonesia? Harapan saya, kalau ada perhatian dengan pemerintah dengan saya, ada perhatian pemerintah kepada saya, kami kepingin punya lahan bambu. Kami kepingin bikin padepokan atau sanggar untuk melatih yang di situ semua permainan tradisional di negeri kami akan kepingin campur. Yang kepingin hanya suruh kami masukkan infak. Semua permainan. Kalau pemerintah nanti ada perhatian dengan saya. Karena kami ngulutin modalnya hanya satu, Mbak. Niat dan ikhlas. Rumah hanya cukup untuk tidur. Tapi yang besar kami hanya niat, Mbak. Niat dan tujuan. Tujuan saya, harapan saya, sekarang kalau anak serba teknologi, semua serba saji, angka bisa sampai mencapai 3. Paling 2 sudah pada pamit, Mbak. Makanan sudah teknologi, semua teknologi. Karena sehat itu badan bergerak. Ya, setuju, Pak. Makanya harapan kami, kenapa kami bikin sanggar? Yang hobi nanti kesenian, kami dibina melalui kesenian. Cari orang yang ahli kesenian. Yang ahli permainan tradisional, kami bina dengan kemampuan saya. Dan kami mengerjakan permainan tradisional nggak sombong, Mbak. Karena Allah memberi semua modal ini. Semua permainan yang di negeri kami mengerjakan bisa semua. Mau layang-layang, entah maksimal dan tidaknya, kan sing kami juga. Tapi kan kita yang saya fokuskan ke egrang. Karena egrang punya tutorial, sejarah yang sangat dahsyat juga. Jadi karena nilai-nilainya yang keren banget, jadinya Mbah terus menggeluti dan memberikan ke anak-anak muda, ke anak-anak kecil yang tertarik, ayo nih main egrang, sampai menginfakkan egrang-egrang itu untuk ke sekolah, ke yayasan yatim piatu, itu luar biasa sekali. Jadi selain harapan ke pemerintah, yang Mbah inginkan anak muda sekarang itu tetap mempertahankan dan melestarikan olahraga tradisional tentunya ya. Ya, kalau kita mempertahankan, kalau nggak ada kepedulian, tidak ada yang dukung, apa gunanya? Seperti saya. Jadi harus peduli dulu. Makanya kita kan, tadi kan saya siap. Kalau kami punya sanggar, punya tanaman bambu, kami siap melatih 30 profesi, bikin egrang, dan egrang yang maksimal, menggunakan yang maksimal. Tapi modal saya apa? Hanya niat dan ikhlas. Apa itu mampu kalau hanya modal niat? Oke. Dan ini rumah aja cukup, kami kepengen punya di pedesaan, di pegunungan, Mbak. Kami bikin sanggar, tanamin bambu, nanti melatih yang seneng kesenian jadilan, kami masukkan ke situ, kami bina. Kami juga menemani teman-teman yang ahli kesenian juga. Kita juga kenal sama Mas Bundang Prakasa, kita juga bergabung di bidang kesenian. Jadi kami Gulut ini tidak hanya permainan tradisional. Karena kami yang seangkat apa, Mbak? Budaya dan sejarah kita jangan sampai ditindas oleh negara lain. Betul ya. Oke, ini catatan buat KPOT Pusat, mungkin kita bisa ngadakan workshop pembuatan egrang yang pematerinya Mbah Yudi. Kita bikin se-Indonesia ya Mbah. Siap ya Mbah buat jadi pemateri workshop. Nah, kita langsung nanti mungkin baik secara luring maupun daring kita agendakan nanti ke depan, Mbak. Insya Allah ya, Mbah. Mudah-mudahan ada umur, ada rezeki. Ya. Terima kasih sekali lagi, Mbah. Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi benar-benar ke bawah semangat buat saya. Jujur nih, saya nggak bisa naik egrang. Karena nggak bisa ngapa, Mbak? Karena nggak niat. Sekarang gini aja, Mbaknya. Baca dulu sekolah niat nggak? Niat, Mbak. Kalau niat semua pelajaran kan bisa. Orang itu di Indonesia, Allah kita maka kan niat. Orang itu niat. Saya di Yogyakarta sekarang cari anak muda dah. Nggak usah Yogyakarta. Jogja suruh aja ada yang berani naik egrang. Karena apa? Anak muda sekarang sudah udah adanya semua teknologi. Jadi seperti egrang ini dia apa? Makanya kami mengadakan yang atraksi. Biar apa? Alhamdulillah kami di Jogja itu berhasil. Anak muda yang ke tempat saya minta latih, atraksi gimana, itu harapan saya. Kalau anak-anak dikasih naik egrang, nggak mungkin akan mau. Tapi kalau dikasih Android, tak kasih paketan banyak, dia pasti paling
Oke, benar. Karena tidak ada kemauan jadinya nggak bisa. Tapi emang benar. Jadi egrang tuh yang berapa kali ya, maksudnya egrang itu melatih keteguhan hati. Jadi kalau misalkan kitanya udah putus asa duluan ya memang nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan kita kayaknya nih penuh tantangan gitu, jadi mau nggak mau harus latihan lagi, ada rasa penasaran, terus keseimbangan, banyak banget aspek yang memang menjadi pengaruh ke diri pemain egrangnya gitu ya Mbak ya. Makanya di usia Mbah yang segini tapi nggak kelihatan udah usia 50 ke atas gitu, masih kelihatan muda dan segar karena aktif banget dan selalu main egrang, sehat, terapi psikologis, terapi kesehatan, semuanya dijalanin. Ya terima kasih sekali lagi. Satu lagi. Oh boleh. Saya sudah pernah punya tamu dari Jawa Timur. Dia dari kecil temennya ahli egrang. Mulai usia 15 tahun, tapi namanya kami nggak tahu. Tamu saya di alun-alun. Itu usianya sudah sekitar sebawah saya, 50. Tidak bisa naik egrang. Kami latih 1 jam, langsung dia bisa. Malah dia teriak-teriak. Gila. Oke. Berarti Jawa Timur. kursus 1 jam bisa ini. Jadi buat teman-teman Ultraders yang ada di sekitar Yogyakarta atau mungkin yang ada di seluruh Indonesia, terus sedang main dan liburan di Yogyakarta, bisa mampir ke rumah Mbah Yudi atau di alun-alun selatan Keraton buat ikut kursus singkat atau mau memperdalam ilmu tentang keegrangan ya Mbah ya. Jadi bisa langsung belajar, berguru langsung dengan Raja Egrang, Master of Egrang. Nah, semua yang Mbak Egrang lakukan untuk mempertahankan budaya dan tradisi harus dengan keikhlasan, kesabaran, dan kemauan yang kuat, tentunya semangat juga ya Mbak ya. Jadi buat kaula muda jangan sampai kalah sama Mbak Yudi nih semangatnya. Betul nggak Mbak? Aduh keren banget. Sampai malu sendiri nih. Masih muda bisa main egrang. Oke Mbak, terima kasih banyak udah mau ngoceh bareng KPOT. Semoga bisa menjadi inspirasi kaum muda, kaum milenial yang udah hampir lupa sama permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kalau mau sehat, mau awet muda seperti Mbah Yudi, mulai deh main terus seneng-seneng dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Setuju Mbah? Setuju, siap untuk anak muda. Oke, terima kasih juga untuk KPOT Yogyakarta, Mas Denny. Mana Mas Denny bisa bergabung? Nah, ini Mas Denny, KPOT Yogyakarta. Ayo Mas, makasih ya Mas. Sudah mau repot-repot juga nih sama Mbak Yudi nemenin kita ngoceh di sore hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh Ultraders yang setia nontonin ngoceh, ngobrol cerita hidupnya di KPOT Official. Pokoknya pantengin tiap minggu sore di YouTube channelnya KPOT Official, bakal ngoceh bareng penggiat, pengrajin, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional. Minggu depan ada siapa lagi kira-kira? Nah, pastinya masih banyak permainan rakyat dan olahraga tradisional yang akan kita gali dan kita obrolin bareng-bareng. Ya, teman-teman kira-kira ada ide minggu depan kita mau ngoceh sama siapa atau sama cabang olahraga dan permainan rakyat apa? Bisa komen di bawah ya. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mbak, bareng-bareng. Salam KPOT. Salam KPOT. Lestari budayaku. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Dadah.